sahabat rock and roll. Wow, lihat dong sore-sore senja di kamar ruang. Nih aku lagi ada di balkonnya kamar ruang bersama narasumber aku, entrepreneur hits sukses ngerok. Mas Adrian, Mas Adrian, Ardian, oh ya, Mas Ardian, yeay. Tangannya gini. Oh gini, oke. Nah, tadi tangan lu nggak dipamerin tadi. Jangan. Mas Adrian ini kalau kamu spill atau kepoin Instagramnya itu Infopensi ya. Ya, aku Terus Infopensi. salah satu owner Infopensi dan juga punya coffee shop. Yes. Apa namanya? Medium Coffee Shop. Medium Coffee Shop. Media dialog umum. Gila, dalam ya. Medium media dialog umum. Pasti di dalamnya orang ngobrol mulu. Buat tempat nongkrong. Wah, seru banget. Nah, kita mau bahas tentang usahanya Adrian. Siap. Tapi sebelumnya sahabat rock and roll, siapa dia? Apa sih kerjaannya dan apa itu Infopensi? Mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Piratal di Pensisma Financial 92 Cibinong. Ya, kita lanjut. Gue tadi kebalik Adrian. Nah, Ardi, bumi ya. Ardi itu bumi ya? Bahasa Arab. Oh, Ardi itu bumi. Siti kalau gue. Siti. Gue Siti artinya anak perempuan. Oke, kita nggak mau bahas tentang usahanya kamu. Ya. Tuh kayaknya ada iklan deh. Sini deh. Kita langsung aja dikasih minum dulu nih. Ini kopi paling asal namanya Mapret. Wah. Ibu minum air putih aja karena hari ini udah ngopi 3 kali. Mentang-mentang punya kopi shop sehari bisa ngopi 3 kali gue loh. Gue ngopi makan dulu ya. Hangat ya? Iya, air hangat soalnya pesannya. Kamu nggak salah, jangan takut. Oke, Ardi, aku mau nanya. Ya. Infopensi. Ya. Sekarang hampir semua anak-anak sekolah tuh minum aja boleh. Oh iya, boleh. Anak-anak sekolah kan banyak sekali bikin pensi. Ya. Kalau dulu gue bahasanya apa dulu ya zaman? Lu tahun berapa sih kuliah? Lahir 87 sih. 87 tetap Ya. tuan gue ya. Oh, oke. Kalau dulu kita sebutnya apa ya? Festival musik. Festival musik ya. Iya, kalau sekarang pensi lah ya. Pentas seni lah ya. Iya, oke. Terus kalau Infopensi sendiri lu buka atau bikin dari tahun berapa? Dulu kita bikin di 2012. 2012. Oke, gue lulus kuliah tuh ya. Kita baru lulus kuliah juga sebetulnya. Sampai kuliah malah jalaninnya. Masih semester akhir. Semester akhir. Oke. Jadi waktu itu bikin pensi cuma gara-gara aku dulu mau bikin pensi itu susah approach media. Waktu itu kan jarang ya media sosial ya. Iya. Media konvensional gede-gede lah. Zaman dulu belum ada medsos juga kan? Iya. Jadi ada satu somehow kayak seru deh kita bikin namanya Infopensi dan kita juga lihat datanya banyak banget nih nyata pensi-pensi ini masih diselenggarakan tapi nggak ke blow up aja gitu. Nah, jadi wadah lah buat anak sekolah awalnya seperti itu. Medianya dulu apa? 2012 Infopensi. Maksudnya di media apa? Twitter. Twitter. Kita mengikuti anak muda ini mainnya di mana sih? Gitu. Facebook belum ada kah? Facebook ada. Tapi untuk Instagram aja. Instagram ya. Berarti zaman dulu lu mulai dari Twitter. Oke, Infopensi. Kalau dulu awalnya caranya gimana lu hubungin mereka untuk bisa misalnya masukin iklan atau naruh promonya di tempat lo? Awal-awal sih kita nge-tweet iseng aja yang berhubungan kalau kita anak sekolah jam segini ngapain, pulang sekolah, jadi akhirnya relate sama mereka nih. Oke. Tiba-tiba ada poster pensi kita post di Twitter juga, lama-lama mereka ngubungin kita. Oh, awalnya bukan spesifik ngomongin pensi, tapi lebih keseharian anak muda gitu. Awal tuh banyak yang kira kita anak SMA. Iya dong, kan harus sesuai personalnya aja, personalitinya. Bahasanya pun kita atur sih, kayak mungkin bahasa-bahasa yang itu mungkin apa ya, tubir itu kan tawuran kalau sekarang ya. Bahasa-bahasanya anak sekolah banget, wah bentar lagi UN. Mereka tuh, lu tahu sih sebentar lagi UN gitu loh. Iya, jangan anak SMA nih. Iya, ada 2 tahun bersaudara. Baik yang kira kita anak SMA beneran sih. Cuma pas ke tahun ketiga, lo kok lulus sih gitu. Iya benar juga ya. Tahun ketiga udah lulus ya. Iya. Ternyata admin profesional ya kan. 2000-an, 2012, 19 sekarang kan beda tuh sama 2020. Transisinya gimana?
kita ngomongin itunya dulu, trennya dulu sebelum ngomongin bisnisnya. Kalau aku sebenarnya sih lebih ngikutin mereka sih, dalam arti anak sekolah ini kan setiap tahun kan come and go ya. Mereka lulus, aku dapat lagi adik kelasnya. Memang secara brand future makin kesini nih makin cepat sih. Yang trennya apalagi ya setelah COVID ya. Jujur setelah COVID ini bener-bener trennya baru banget. Baru dan cenderung beda-beda. Karena ya wajar, dulu kan influencer anak sekolah yang pertama adalah pasti kakak kelasnya. Seniornya lah influencer. Tapi semenjak COVID mereka sekolah dari rumah, ya nggak ketemu teman. Even tahun ini pun banyak anak sekolah yang awal tahun Januari kemarin nggak kenal satu angkatan. Masa? Kan mereka 3 tahun kemarin online. Online, oh iya. Masuk ya kenal, cuma mungkin 3 orang. Mungkin lama-lama akhir tahun ini, setelah tahun ini mungkin kita harapkan mereka saling kenal. Iya, karena kalau online kan cuma teman-teman sekelasnya aja gitu ya. Tahu, mukanya begini sih gitu kan. Nggak kenal juga gitu. Iya. Tapi menjanjikan ya punya bisnis seperti Infopensi. Kita sebutnya apa? Kita sebutnya apa tadi? Media ya. Media ya. Kita sebutnya digital media. Awalnya sih bikin iseng sih. Awal iseng, jadi sebelum pas kuliah tuh sambil nunggu lulus kuliah, isengnya bikin. Habis itu tadi ini tuh punya kerja gitu kan. Cuma lama-lama kok menghasilkan ya gitu. Di 2-3 tahun awal tuh menghasilkan. Cuma kan tetap aku akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang duluan bisnis. Cari plan bisnisnya, ujung-ujungnya yuk kita bikin skema bisnis. Jadi ya pengennya grow up terus sih setiap tahun. Karena aku dulu sempat dikasih tahu sama mentorku, aku sebutnya boleh ya. Salah satu mentorku adalah Reinhard Solja, Pak Bos Reinhard ya. Dia bahasa Solja, dia bilang bikin mah gampang. Habis itu mau ngapain? Yes. Gitu. Ya, makanya disitu kita harus bikin apa ya? Akhirnya kita bikin program. Jadi kita treatment dulu tuh Infopensi punya program kayak majalah. Oke. Apa ya program waktu itu ya? Jadi lu bikin program biar orang nggak bosen juga. Iya. Jadi program-program yang nggak cuma ngepost doang, poster doang. Jadi karena aku dulu nge-search, Infopensi ini basicnya banyak kan cowok yang follow gitu. Akhirnya kita bikin program namanya Infopensi Angels gitu. Jadi cewek-cewek cantik panitia pensi kita post tuh. Post buat lucu-lucu. Ih pinteran nih. Tujuannya kerjasama juga sama beberapa media-media kayak dulu Hai, jadi cewek Hai. Atau mereka mau magang di mana atau menjadi artis, akhirnya situ tiba-tiba teman-teman dari label atau manajer, gue mau dong kenal sama dia, sepatu bisa nyanyi juga gitu. Jadi akhirnya kita supply ya dalam arti kita pamerin, nanti ada tujuannya lagi nih buat apa gitu loh. Oke. Awalnya yang signifikan followernya dari berapa bisa langsung naik berapa tuh? Kalau Twitter cepet sih ya, kita waktu itu tiba-tiba nge-tweet sekali 2 kali tuh dalam waktu seminggu udah 1000 tiba-tiba tuh. Wow. Itu nggak lama kan terus Instagram. Iya, Instagram. Kita maintain Twitternya, Instagram kita maintain juga. Mirroring juga. Cuman kita bedain lama-lama kita bedain konten ya. Instagram, Twitter. Oh, lu bedain karena bahasanya beda ya. Beda gitu. Akhirnya ya dari situ kita juga belajar sekolah. Kita lebih baik follow anak sekolah. Oh mereka tuh besarnya ngapain sih? Coba kita ikutin deh gitu. Lebih ke gimana ya? Itu lebih ke data mining untuk gua harus tahu nih anak sekolah lagi ngapain. Dari trennya, dari spendingnya, dari karakternya tuh sekarang mereka ngapain. Infopensi ini sebenarnya harus muda terus, dimana kita yang punya tua jadi makin tua gitu kan. Bahasa tetap konsisten ke anak muda ya. Contoh mungkin kalau misalnya aku ngomong sama anak sekolah sekarang nggak gitu careless, wah beda nih generasinya nih. Wah. Kan spill gitu. Ya kan, bahasa udah beda ya. Gak gitu ya Wak, gitu. Itu bahasa apa tuh? Gak gitu ya Wak. Iya. 420 tuh biasanya. 420 ya. By the way, kalau zaman gua ya, lu sama gue beda tipis lah ya. Zaman dulu kan kita pakai sosial media for personal only, maksudnya buat gue ke teman-teman gue, upload foto-foto gue, private lah. Sekarang sosial media itu dipakai kayak lo untuk jadi tadi account yang akhirnya bisa memberikan profit segala macam. Contoh kasus account gosip. Nah itu orang di belakangnya kan orang yang memang lingkungannya ke gosip-gosip, termasuk kayak Infopensi kayak gitu ya. Ngitung bisnisnya gimana? Awalnya sih sebenarnya karena kita belajar juga ya. Kita pertanyaan tuh pertama, Kak bayarnya berapa gitu? Terserah deh. Iya kan? Dari situ kita lihat berapa klien, oh average kita segini. Tapi lama-lama brand mulai masuk di luar sekolah. Kita juga bingung nih. Brand mulai masuk untuk pengiklan. Kita juga sempat tanya kenapa iklan di kita, karena mereka lihat market lo anak sekolah. Gue pengen at least anak-anak sekolah ini tahu gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini Infopensi yang tadi awal spesifik anak sekolah, lama-lama umurnya dari 13 sampai 25-35. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dari manajemen band follow kita, dari ibu-ibu tenan follow kita. Betul. Kapan ada pameran, ada pensi, gitu. yes.
kita dapat terus nih umur yang mudanya pas mereka bikin pensi tahun depannya kita dapat lagi nih, generasi baru lagi nih gitu. Even sampai pas COVID pun juga masih kita bikin sesuatu juga kok. Karena waktu itu kita nggak mau diam, akhirnya teman-teman bikin pensi online. Pensi online di 2021 itu lagi COVID ya. Iya, selalu sih buat akad itu yang kalian nggak bisa diem aja dan pengen bikin sesuatu ya. Dan akhirnya dari situ kita dapat data lagi. Surprisingly kita tahu itu Vieira Tail 2021 itu permintaan 3 pensi sekolah secara langsung. Vieira Tail 2021 kita tanya, kalian tahu lagu yang mana? Lagu pertama, which itu kan tahun berapa jadul ya? Dari TikTok. TikTok. Diapin lagi sama TikTok. Nah, setelah kita dari situ belajar lagi. Kita belajar lagi untuk kurasi artis sekarang tuh Vieira Tail, waktu ya Juicy Lucy, LMJ, dan Masif. Akhirnya pas 2022 banyak festival lagi dan kita dipercaya juga beberapa promotor untuk kurator lah ya, yang market teman sekolah kita bawa aja tuh dan data kita tuh yang belum meledak sih. Iya. Jadi sebenarnya bukan biasanya menghasilkan bukan dari promonya doang. Promo itu jadi side business doang, tapi lebih ke engagement dan data real di lapangan. Iya. Gue tadi kepoin juga di jalan. Lu bantu Ucup juga ya? Ya, aku belajar sama Ucup. Iya, Ucup ya. Dia lagi stres deh. Iya, mau heboh. Iya, kemarin gue lihat sama Ucup juga. Oke. Sekarang sahabat lo pasti keponya itu adalah how to start business ya kan. Kalau ngomongin entrepreneur, pengusaha, pengen cepet tajir, pengen cepet kaya, pengen cepet viral, pengen cepet kerja sama Ucup, kerja sama siapa, sebutlah beberapa nama. Kita ajarin dulu ke sahabat sharing lah, bukan sharing dulu ke sahabat how to start business. Seperti lo punya account, jadi kurator lah ya, istilahnya account public ya, account public yang akhirnya bisa siapapun bisa follow, terus menikmati. Jadi dapat informasi, dapat cuan juga gitu. Itu gimana caranya? Proses sih, karena nggak ada yang cepat ya. Karena aku juga IPPS ini memang kita belajar banget dari nol ya. Maksudnya benar-benar aku cuma penonton konser waktu itu, paling pensi dan nggak ngerti industrinya gitu. Dan sampai akhirnya sekarang kenal tuh ya proses dalam arti being different itu keren sih. Aku pengen beda gitu. Terus kedua, being different. Itu satu. Jadi kita punya USP. Kasarnya ini di era sosmed sekarang tuh USP itu unique selling point ya. Bikin mah gampang. Sekarang kita bikin akun nih berdua, bikin misalnya info Kamarung jadi kok, free lagi kan. Habis itu ngapain? Gitu. Isinya apa? Terus ke depannya mau ngapain gitu. Terus yang aku pelajari juga sama Pak Tony ya, bisnis adalah silaturahmi. Banyak ketemu orang deh. Kayak gini. Apalagi masih muda ya, banyak main keluar. Bisnis itu dari relasi kenalan. Jadi dari kenalan yang awalnya mungkin awalnya cuma ngobrol-ngobrol jauh-jauh iseng, lama-lama jadi kenal gitu. Ya. Akhirnya punya relasi banyak. Di situ aku belajar juga punya point of view yang banyak juga sih. Aku juga belajar dari tadi Reinhard Soldia, dari teman-teman manajemen dari Vinoran juga aku belajar karena kan Mas Vinoran dulu orang media juga kan ya. Jadi banyak juga mentor-mentorku yang point of view begini ya. Begini akhirnya. Oke, buat terapin ke brandku nih gimana caranya gitu. Jadi akhirnya dari orang kita jadiin satu. Dan kita sesuaikan juga sama si target market dari kita. Karena baik banget sekarang bikin sesuatu gampang. Iya. Gue juga waktu pas COVID itu ya, ini sharing aja sahabat Karlon ya sama adik. Laki gue suka motor ya kan. Iya. Terus dia dikasih tahu sama temennya, Val, kenapa lu nggak bikin kurator aja, bikin account khusus buat motor gitu. Sekarang kalau kayak gitu-gitu banyak banget, nah itu menghasilkan. Nah, laki gue, aduh, gue kayaknya bukan tipe orang yang storytelling deh. Karena gue suka foto doang. Akhirnya dia bikin account seperti yang disarankan sama temennya, tapi cuma ngepost foto doang. Padahal tadi lu bahas mesti ada unit selling point-nya. Tapi mungkin juga apa yang maksud lo? Mungkin juga ada unit selling point. Kayak aku lagi suka motor lagi, aku cuma ngeliat foto doang. Kayaknya kalau motor gue gini keren deh gitu. Ada infonya kan? Iya, gitu. Fotografi. Iya, fotografi dalam arti kan mungkin kalau namanya benda gitu kan, ada angle tertentu yang kayak keren deh. Ada info yang kita dapat. Jadi kita follow akunnya jadi. Karena kan sebenarnya sekarang kan kita bikin akun ada infonya, harus ada edukasi, info sama yang berguna lah intinya buat followers ya. Jadi makin sering upload, rajin, konsisten, akhirnya wah jadi info dan jadi punya dasar kita kayak ngumpulin komunitas. Dan nanti akhirnya brand masuk ke kita tuh pelan-pelan tuh. Cuma cara ngumpulinnya ini nih ya. Gimana?